Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau coba berbagi pengalaman, waktu gua pergi ke Sumatera dengan tujuan akhir ke Sabang atau biasa dikenal Ngenol, Ngenol, Ngenol. Gua coba cerita sedikit background dari diri gua dulu ya. Gua orang biasa yang biasanya mengaktivitas kehidupan sehari-hari dengan bekerja. Habis itu gue nggak tahu Vespa waktu itu ya. Gue pengen kerja cari duit, kerja cari duit, kerja cari duit gitu aja. Gue nggak peduli apa itu Vespa. Nah, lambat laun adalah pokoknya singkat ceritanya gue tiba-tiba main Vespa gitu kan. Gue kerja tuh hampir 5 tahun tuh ya. 5 tahun gue kerja sebagai pacer dengan penghasilan sebulan ya kurang lebih 5 sampai 6. Dan kebetulan gue udah jadi karyawan tetap di waktu itu ya. Tapi itu semua gue tinggalin buat touring, ngerasain gimana sih touring tuh pakai Vespa. Dengan dasar alasan buat touring tuh karena pikiran gue lagi kacau, pikiran gue lagi semrawut. Dan obat satu-satunya ini touring gitu. Kebetulan gue punya Vespa gitu. Jadi ya sudah gue touring pakai Vespa dan coba lah pengen ngelihat seperti apa kesolidaritasannya di Vespa itu tadi. Dan menurut gue sih solidaritas oke lah, solidaritas di jalan mantap lah. Itu singkat cerita gue, alasan gue ya kenapa kok gue tiba-tiba touring ya. Nggak bisa sembuh kalau gue ya nggak jalan-jalan. Pengalaman gue itu kalau touring berarti baru sih, terbilang baru. Gue main Vespa baru juga. Bahkan gue touring tuh nggak ngerti apa-apa, lu bayangin aja gue nyeting karbu ya, kadang kadang salah kadang enggak. Gue cuma bisa bongkar busi, habis itu pasang busi lagi udah. Gue nggak ngerti lah ibaratnya, gue nggak ngerti ibarat katanya, gue nggak paham apa-apa tuh tentang mesin Vespa tuh ya. Gue sambil ngerokok ya, nggak apa-apa ya. Nih kalau nggak diceritain kalian nggak mungkin berangkat juga, dan kalian mungkin berpikir lagi kalau mau berangkat, atau sebaliknya lah kalian jadi tertantang untuk berangkat. Jujur ada apa Vespa Vespa ini ada Jawa, Pulau Jawa. Gue start tuh dari Surabaya, nggak salah dari Juli 2004 ya.
2024 gue ambil dulu acara Keluh gitu. Keluh gue, iya namanya anak Vespa ya kan, kayak gue main gitu kan biar kelihatan kayak mantep nih, touring nih. Lagi gimana sih lu caranya prepare gue segala macem. Oh, handphone gue tuh nggak burik gitu karena waktu itu kan gue megang duit ya. Ini gue juga ibarat kata touring tuh gini, awal mula tuh gue touring tuh pikiran gue gini, gue di jalan nggak mau ngerepotin siapapun, nggak mau namanya gue sampai ngebebanin orang tuh gue nggak mau. Kalau bisa gue dari Surabaya sampai Aceh Sabang tuh gue tanpa ngerepotin orang lain. Gue nggak mau tuh ngerepotin orang lain, gue sama sekali nggak mau gitu. Di zaman itu udah rame sih orang-orang jalan, karena kebetulan gue jalan tuh pas ada acara juga di sana, acara besar. Gue pun nggak tahu kalau itu ada acara karena gue kan nggak ngerti awalnya seperti apa gitu kan. Singkatnya gue selesai acara Keluh tuh gue sama anak-anak gue kan, anak-anak gue tuh. Singkatnya gue habis ke Keluh, gue jalan tuh bisa sama anak-anak gila. Yes, lama lah gue nggak jalan kayak gitu tuh, lama gitu kan. Karena gue dulu juga suka touring, cuma gue nggak pakai Vespa gitu kan. Berangkat keluar ke Kediri kalau nggak salah gue jam 12. Motor tuh gue geber terus, gue lewat mana gue lupa tuh, gue lewat mana pokoknya dari Kelut gue bisa tembus tiba-tiba ada di Surakarta, Solo. Nggak tahu lewat mana ya, lupa gue pokoknya. Dari Surakarta gue harusnya kan ke Klaten aja itu ngambil job, gue enggak, gue ngambilnya ke arah Solo, arah Semarang. Arah Semarang gue berhenti tuh kalau gue ngisi bensin aja, sambil ngerokok lah. Gue berhenti tuh kalau bensin terus gue ngerokok gitu kan. Nah habis itu gue berhenti tuh kalau nggak salah gue berhenti Salatiga apa di mana lupa gue, sebelum mau masuk Semarang kan berhenti tuh. Alhamdulillah sih gue nggak ada trouble gitu. Alhamdulillah nggak ada trouble. Berhenti bentar ngopi makan, waktu itu sih gue sholat ya, walaupun sholatnya maghrib doang gitu. Nah jalan lagi gue nih dari Salatiga mungkin ya, dari Salatiga gue jalan lagi. Habis itu masuk Semarang, aman tuh gue masuk Semarang, motor masih normal baik. Nah masuk Semarang udah malam kayaknya tuh, ngopi lah gue bentar tuh apa di Lawang Sewu, tapi di bundarannya tuh di bundarannya. Nah kira ngopi tuh kan sendiri, ada warung kopi ada, ya udahlah gue cuma foto motor gue doang gitu. Oke gue foto, gue nggak ada tuh ngabarin siapa gitu gue mau kemana gitu atau minta kontak gitu. Setelah itu berangkat lagi gue lewat Alas Roban. Gue masuk Alas Roban tuh jam 1 atau jam 2 ya, gue lupa. Jam 1 jam 2 malam tuh gue sendiri kan. Ya kebetulan gue sendiri touring tuh dari Surabaya ke Aceh tuh. Niat gue tuh sendiri, pure sendiri, dan gue nggak mau ngerepotin orang lain. Habis itu
masuk Asroka alhamdulillah lancar-lancar aja. Nah pas gua mau masuk ke Pemalang, ya Malang ya, mau masuk ke Malang jam 3:30 kurang nyari motor gue jebol, tiba-tiba saya ngunci ya kan, tiba-tiba saya gua ngunci, gue bingung kemana. Telepon lah temen gua yang tadinya gua suruh nunggu di Tegal aja, Pawi ya kan. Akhirnya gua suruh nyusulin, akhirnya gua suruh nyusulin pakai pickup karena motor gua udah nggak bisa jalan. Jadi gimana ya, si pen piston tuh kan ada bearing roches tuh ya, yang di dalam yang di dalam pen tuh ya, yang buat ke sehernya tuh. Nah punya gua tuh pecah kan, pecah tuh udah nggak beraturan pecahnya gitu, keisep lah sama seher ke dalam, nyangkut lah tadi, seher gua bolong, seher gua bolong. Gua nunggu lah teman gua tadi, nunggu. Kenapa kok gua nunggu, gua nggak bawa kunci men. Lu bayangin aja, dari Surabaya ke Aceh ini gue cuma bawa apa, obeng sama kunci busi, ada kunci pas, kunci pas. Iya kalau misalnya kunci pasnya jangkep, nggak ada yang jangkep, jadi berkata cuma ada 8 sampai 10, kunci 10 kunci 8 dah. Bayangin sama, habis gitu temen gue datang nggak lama, jalan Tegal daerah kita, Tegal gue perbaikin di Tegal. Habis itu singkat cerita gue di Tegal dibantu sama anak Vespa namanya eh, Bang Bilal. Bang Bilal. Bang Bilal ini mekanik Vespa, iya, mekanik CB, iya, apapun lah sama dia dikerjain gitu. Gua beli setang lagi, gua beli blok seher lagi sama sehernya lagi, gua pasang stangnya. Habis itu minta tolong lah sama si Bang Bilal ini, ayo Bang Bilal, ini bloknya kan standar, rengkes gua kan udah dibesarin, nah disamain bang, dikit-dikit di porting, gue bilang gitu. Nah selesai itu semua, hari H gue mau berangkat lagi, gue di Tegal 2 hari. Gue nanya lah sama Bang Bilal itu tadi kan, bang berapa, ih terserah katanya gitu. Kan gue nggak enak kalau dibilang terserah tuh tadi, lu tarifin lah, udah terserah, nggak usah nggak apa-apa, dia ngomong gitu kan. Ya kan gue kagak enak ya kan, itu kan tenaga juga gitu kan, gue di situ juga ngerepotin juga gitu. Ya mau nggak mau lah, itu pengertiannya gitu kan. Jangan, kalau gue sih secara pribadi memang memang sering kayak gitu, lo mau dibilang nggak usah ingin bawa aja, gue tetap ngasih gitu. Mungkin 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 kurang, cuma ya gue ngasih gitu loh, kecuali dia udah matok baru gue kasih sesuai patokannya dia, itu lebih enak sebenarnya. Kalau udah dibilang gitu kan, mau nggak mau ya terserah kita. Kebetulan di waktu itu gue ngasih ke dia cuma 100. Gue sambil sharing-sharing juga tuh di situ, sharing-sharing. Di situ selesai gue pamit tuh. Gue boleh, kalau boleh tahu nih, yang jemput gue tuh pas mogok tuh bukan anak Vespa, karena gue nggak ada planning gue berhenti di anak Vespa selama di jalur Pantura tadi ya, gue nggak ada planning gitu kan. Gue planning tuh berhenti cuma ngopi tadinya, kalau subuh tadi nggak ada trouble gue ngopi di situ sama temen lama gue yang ada di Tegal, namanya Oni. Kebetulan yang nyusul gue tuh namanya Oni. Ya pokoknya habis itu gue
cabut siang tuh, siang berangkat dengan rasa masih sama aja seperti yang Surabaya gitu. Perasaan yang masih sama di Surabaya masih belum hilang lah, karena lingkupnya masih di Jawa kan. Singkat cerita aja, gue langsung ke Jakarta gitu, ke teman gue tuh pasar apa namanya, lupa gue janjian di situ lah. Janjian di situ tuh kebetulan gue di situ temenin namanya Mas Dono dari Skuteris, pengajian Skuteris kalau nggak salah ya. Ada Mas Dono, ada Bang Gehu atau Sehu lupa, terus ada Bang siapa ya, banyak, Bang yang benerin lampu gua tuh, terus Bang yang satu kontrakan sama Bang Sehu, terus ada si Bang Cimot, Ilham, Bang Ridwan, Bang siapa tuh satu lagi gue lupa juga. Temenin lah sama mereka tuh sampai berapa hari gue situ, 6 hari. Nah itulah yang satu-satunya anak Vespa di Jawa yang kondisiin gua gitu. Satu-satunya anak Vespa yang kebetulan gua kenal gitu kan, dan gue memang berniatan berhenti di situ gitu. Itu satu-satunya anak-anak Vespa.